Selamat pagi semuanya. Sebelumnya kenalin aku Alfi, NIM 1202043. Di sini bakal jadi asisten praktikum kalian selama 1 semester ke depan. Nah, di pertemuan pertama ini kita bakal ngebahas tentang batuan sedimen klastik. Tapi sebelum itu, kita bakal review sedikit mengenai tentang sedimentologi. Apa sih itu sedimentologi? Ada yang tahu nggak sebelumnya? Oke, bener banget. Jadi sedimentologi itu adalah cabang ilmu dari geologi itu sendiri yang mempelajari tentang tentunya batuan sedimennya sama proses-proses yang membentuknya. Bisa mulai dari klasifikasi, asal muasal, atau nanti kita belajar juga tentang interpretasi si lingkungan pengendapan dari si batuan sedimen itu. Tuh. Nah, ini ada siklus batuannya. Siklus batuan ini harusnya kalian udah belajar juga. Kalau dari batuan sedimen itu sendiri, dia bisa berasal dari batuan beku, baik yang ekstrusif atau intrusif, atau dia juga bisa berasal dari batuan metamorf atau bahkan batuan sedimen itu sendiri. Yang mana syaratnya yang penting adalah dia mengalami uplift atau pengangkatan, terus dia tersingkap nih, dan dia mengalami pelapukan atau weathering gitu, bisa secara mekanik atau kimia. Terus dia tertransport, terus dia terendapkan dan mengalami litifikasi, menjadi batuan sedimen. Gitu. Oke, next. Nah, apa aja sih yang bakal kita pelajarin selama di sedimentologi ini? Tentunya kita bakal belajar deskripsi batuan, batuan sedimen tentunya kan. Ini ada banyak lah contoh-contohnya, nanti bakal kalian lihat sendiri. Ada konglomerat, breksi, ada sandstone, shale mudstone juga. Nah, masih banyak lah pokoknya batuan-batuannya banyak jenisnya. Nanti kita bakal belajar satu-satu. Terus kalian juga nih di sini bakal belajar buat deskripsi core. Pokoknya bakal seru banget. Nah, inilah ya 7 di antaranya gitu. Nanti kita ke depannya bakal belajar tentang ini. Ada bikin call start juga, granulometri, kalsimetri itu bakal seru pokoknya. Nah, apa aja yang harus dibawa itu sama kayak praktikum kalian biasanya itu ada paku, ada loop, ada magnet, ada tentunya alat tulis juga. Yang paling penting adalah komparator batuan sedimen. Pokoknya bakal kepake banget gitu. Jadi jangan lupa dibawa. Nah, lanjut. Apa sih jadi batuan sedimen klastik itu gitu. Jadi secara umum batuan sedimen klastik adalah yang mana dia memiliki material detritus. Apa sih detritus itu? Jadi kayak misalnya kalian mecahin kaca nih, kan itu ada pecahan-pecahannya. Nah, pecahan-pecahan itu atau hasil dari rombakan itu biasanya disebut sebagai material detritus. Nah, nanti jadi si pecahan-pecahan itu dia akan tadi dengan proses-proses sedimentasi, pengendapan, litifikasi menjadi suatu batuan sedimen kayak gitu. Kayak ini dia bakal memperlihatkan tekstur plastik, terus ada juga mungkin beberapa yang punya struktur sedimen juga. Terus nanti kita juga bakal belajar tentang sumber material sama lingkungan pengentapan atau diagenisanya. Ini juga ada siklusnya yang tadi udah dijelasin juga. Nah, dari batuan sedimen klasik sendiri dia punya 4 komponen penting nih. Yang pertama ada grain atau biasa disebut fragmen. Nah, fragmen-fragmen ini yang tadi kita bilang pecahan-pecahan itu. Terus ada matriks. Kalau matriks itu biasanya dia lebih halus dari butiran atau dari fragmennya itu sendiri. Jadi nih matriks-matriksnya dia halus gitu mengelilingi si fragmennya. Terus ada semen. Semen itu pengikat antara butiran atau fragmen sama matriks. Biasanya diendapkan setelah fragmen sama matriks. Kalau misalnya matriks tadi dia diendapkannya bareng sama si fragmennya. Terus ada porositas. Porositas tuh kalau misalnya gampangnya tuh kayak ada yang bolong-bolong gitu, bagian yang enggak terisi gitu. Nah, tadi dari semen sendiri tuh dia bisa berupa semen karbonat atau bisa juga oksida besi gitu, bisa juga dari silika. Kalau misalnya fragmen dia bisa jadi dari mineral atau bisa fosil juga atau bahkan bisa dari fragmen batuan sebelumnya. Nah, ini deskripsinya bakal ngapain aja. Jadi, kalian bakal mendeskripsikan pemilihan atau sortasi. Jadi, tentang keseragaman butir gitu. Semakin seragam si butirnya, berarti sortasinya semakin baik. Kalau misalnya dia ada yang besar-besar nih, ada yang kecil-kecil, nah itu berarti sortasinya jelek kayak gitu. Terus juga ada kebudaran sama kebulatan atau rondes ada sphericity. Kalau kebudaran ya dia ada yang menyudut, ada yang emang membulat kayak gitu. Ini ada rentangnya. Terus ada sphericity. Sphericity itu ada yang emang bentuknya membulat gitu atau ada yang emang agak lonjong-lonjong kayak gitu. Terus bakal membahas tentang kemas atau fabrik juga. Jadi kalau misalnya kemas itu ada terbuka, ada tertutup. Kalau misalnya terbuka, dia kontak antar butirannya itu bersentuhan gitu. Jadi disebutnya biasanya matriks supported. Jadi kayak banyak matriksnya kayak gitu. Kalau misalnya kemas tertutup, dia itu kontak antar butirannya saling bersentuhan. Jadi dia biasanya disebutnya grain supported, banyak sih fragmennya gitu. Nah, ini juga buat ukuran butir yang bakal kalian pakai nanti. Ada klasifikasi Wentworth namanya. Nah, ini kan kalau misalnya diklasifikasi nggak mungkin kan kalian nanti saat deskripsi ini kayak, oh kalian ngitung nih lempung nih
ukurannya 1/256, nah kan nggak mungkin ya, nggak kelihatan secara kasat mata juga. Jadi makanya itu pentingnya kalian bawa komparator. Jadi nanti dari komparator kalian bandingin nih antara komparator sama sampelnya, gitu. Makanya dibawa si komparatornya. Terus, nah ini klasifikasi batuan sedimen yang kita bahas sekarang tuh ada sedimentasi dari sedimentasi mekanis. Itu ada detritus halus sama detritus kasar. Kalau halus tuh contohnya ada lanau, lempung, ada serpih juga. Kalau misalnya kasar dia ada breksi, konglomerat, atau batu pasir. Ada juga sedimentasi dari kimiawi yang termasuk ke dalam detritus halus. Nah, itu adalah napal contohnya. Ini dari klasifikasi Kusuma Dinata. Terus juga kita bakal belajar pokoknya golongan-golongan yang lainnya. Tuh. Nah, untuk mekanisme transportasi butiran sendiri, dia tuh biasanya ada dua nih, ada yang bed load atau suspended, sama suspended load. Kalau misalnya yang bed load, dia gampangnya itu adalah di mana transportasinya itu terjadi di dasar, gitu. Jadi, biasanya ada dua, yang pertama ada rolling, yang rolling tuh kayak roda gitu, tertransportnya, atau ada sail station kayak loncat-loncat gitu, tapi dia masih menyentuh si dasarnya. Kalau misalnya suspensions atau suspended load nih biasanya ada namanya suspension, itu dia kayak mengambang di si apa si saat transportasinya gitu di material penghantar si transportasinya. Contohnya di sini air lah gitu. Nah, ini juga ada diagram buat ngeliat antara grain size sama flow velocity kayak tadi. Jadi semakin rendah si flow velocity-nya atau si kecepatannya, arus kecepatannya itu, dan grainnya semakin besar, dia pasti akan eh, tertransport nih. Kalau di sini kan dia flow velocity-nya rendah dengan grain size-nya kecil, dia bakal tertransportasinya lebih gampang gitu. Jadi suspension melayang gitu. Sedangkan kalau misalnya dia makin besar nih, dengan makin besar tapi si arusnya kecil, dia bakal langsung terendapkan gitu karena nggak kehantar gitu sama si arus alirannya, itu berpengaruh juga. Kayak gitu. Next. Nah, ini batuan sedimen detritus kasar tuh tadi juga udah sempat disinggung ya, breksi, konglomerat, sama batu pasir. Cara membedakannya yang paling gampang itu biasanya dari kebundarannya. Kalau misalnya breksi, dia bundarannya menyudut. Kalau misalnya konglomerat, dia umumnya adalah membundar. Gitu, untuk ukurannya tuh bisa dari kerikil sampai bongkah. Kalau batu pasir ya kalian di komparator juga ada kan, ada yang very fine, ada yang coarse gitu, ada yang sedang juga, kayak gitu. Itu nanti dilihat dari komparator aja gitu. Nah, ini kalau misalnya yang halus tuh ada lanau sama lempung. Ini bisa dari komparator juga cara ngebandingin. Terus kalian juga bakal belajar nih nanti ada struktur sedimen yang kelihatan. Nah, itu nanti kalian deskripsi juga. Ini beberapa struktur sedimennya. Nah, ini nih. Nah, ini contohnya ada laminasi, ini paralel, terus ada cross bedding, ada cross lam juga. Ini ada ripple juga. Ini ada laminasi juga nih di bawah, beda nih sama yang atas gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini format deskripsinya. Nanti kalian kayak biasa lah ya, deskripsi biasa. Ini ada kode sampel, warna, kondisi batuan, tuh segar, lapuk, barang butir, kompakan. Nah, ini ada hard, ada variable, sama loose. Jadi kayak kalau misalnya hard tuh dia coba kalian potek ya, gitu si batuannya. Kalau misalnya dia nggak bisa kepotek itu biasanya hard. Kalau misalnya dia bisa kepotek, dia biasanya disebutnya variable. Tapi kalau loose dia kayak bedak gitu, jadi loose gitu. Kayak halus, terus dia ketika kita giniin tuh keambil gitu kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada istilah-istilah yang nggak dimengerti bisa ditanyain. Oke, selamat deskripsi.